Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Sebelum memulai pembelajaran, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Silakan Rehan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa agar diberi kelancaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita langsung saja ya ke materi. Materi yang pertama, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan secara sederhana apa itu kecerdasan artifisial atau KA. Yang kedua, menghubungkan konsep berpikir komputasional dengan cara kerja KA. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya literasi digital dalam menghadapi teknologi KA. Yang keempat, memberikan contoh pemanfaatan dan resiko KA dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kecerdasan artifisial? Yang sudah tahu belum? Belum. Baik, kecerdasan artifisial ini atau disingkat KA atau AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia. Dengan teknologi ini, komputer bisa belajar dari pengalaman atau data, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengenali suara, gambar, dan bahasa manusia. Penjelasan sederhananya, bayangkan kamu mengajari robot cara mengenali wajah temanmu, menerjemahkan bahasa asing, atau menyarankan lagu favoritmu. Kalau robot itu bisa belajar sendiri dari data dan membuat keputusan seperti manusia, maka dia sedang menggunakan kecerdasan artifisial atau KA. Nah, KA ini membuat komputer jadi pintar seperti manusia. Dulu komputer hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Sekarang dengan KA, komputer bisa belajar sendiri dan menyesuaikan diri dengan situasinya. Contoh, kalian sering menggunakan Google Translate? Sering. Kemudian chatbot. Chatbot itu bisa disebut juga ChatGPT, Gemini atau Cici. Kemudian kamera deteksi wajah. Kalian pasti di HP sering ada pendeteksi wajah buat membuka kunci, gitu kan? Yang selanjutnya, literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, memahami informasi digital, berpikir kritis saat menerima dan menyebarkan konten digital, kemudian bersikap etis dan bertanggung jawab di dunia digital. Contohnya, tidak langsung percaya hoax, tahu cara menggunakan aplikasi menjaga data pribadi. Kalian jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang sering kalian lihat, misalkan di TikTok, harus dicerna dulu ya. Misalkan kalian sering melihat berita tentang perang seperti itu kan, jangan dulu percaya. Lihat dulu, misalkan cari tahu dulu datanya apakah itu benar atau tidak, gitu kan. Jangan langsung percaya dengan berita yang disebar. Perhatikan contoh. Bapak akan menampilkan video, kemudian kalian perhatikan video tersebut.
tujuan kecerdasan artifisial. Nah, barusan kalian sudah melihat video, itu adalah contoh KA ya, kecerdasan artifisial. Kemudian ini selanjutnya ada contoh Google Maps ya. Ini ada contoh Google Maps. Kalian diarahkan kemana gitu kan? Kalian misalkan mencari alamatnya dari sini, kalian tidak tahu arah ke Waduk misalkan. Kalian akan diarahkan oleh Google Maps. Ini contoh Google Map di Google atau misalkan di aplikasi seperti Grab. Nah, ini contoh lagi ya, contoh. Kalian tahu kan, untuk menggunakan Google Assistant kita harus mengucapkan kata oke atau hey sebelum kita mengucapkan kata Google. Tapi kalian tahu nggak, sebetulnya dua huruf pertama dari dua kata ini itu nggak dibutuhkan. Bahkan huruf K sama huruf Y pun nggak dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya cuma E doang. Jadi sebetulnya kita bisa persis kayak orang Indonesia ngobrol sama temannya. Misalnya, Budi, tolong ambil minum dong. Joko, tolong matiin lampu dong. Kita coba ya. Google, lampu meja dimatiin dong. Sip, mematikan lampu meja. Google, dinyalain lah lampu mejanya. Oke, menyalakan lampu meja. Coba ya guys, kalian tahu kan, untuk menggunakan Google Assistant kita harus mengucap. Itu adalah contoh Google Assistant ya, atau kecerdasan AI. Jadi kalau kita misalkan mau cari apa di HP, kita bisa gunakan Google Assistant lewat Google. Oke Google, saya ingin tahu resep makanan apa misalkan. Langsung dijelaskan, bahkan sampai ke bumbu-bumbunya gitu dijelaskan sama asisten manajer ini. Oke, selanjutnya ada 4 pilar tentang berpikir komputasional dalam kecerdasan artifisial. Yang pertama, dekomposisi atau memisahkan masalah. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya Google Translate memecahkan kalimat menjadi kata per kata sebelum menerjemahkannya. Dekomposisi ini yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil supaya mempermudah kalian untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Jadi contoh di sini yaitu Google Translate. Kalian misalkan ingin menerjemahkan bahasa Inggris, kemudian di Google Translate kan, nanti si Google Translate-nya akan mengubah menjadi beberapa kalimat, memecahkan masalah menjadi masalah-masalah kecil. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan pola. Mencari pola dari data yang ada. TikTok, YouTube mengenali pola tontonanmu untuk memberi rekomendasi video. Kalian pernah scroll TikTok? Misalkan kenapa TikTok bisa tahu apa yang kita inginkan? Misalkan Rehan atau Mijan misalkan, saya mencari kenal pot apa misalkan, nanti ada ya diarahkan misalkan oleh si TikTok itu. Jadi si TikTok kayak mengetahui apa yang kita inginkan. Jadi nanti ada keranjang kuning, belanja dan lain-lain gitu kan. Kemudian yang selanjutnya abstraksi, yaitu menyaring informasi penting, mengabaikan yang tidak relevan. Contohnya kamera AI hanya fokus pada bentuk wajah saat membuka kunci, bukan warna rambut atau pakaian. Kemudian yang keempat, algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Chatbot mengikuti urutan perintah, menerima pesan, mengenali maksud, memberi jawaban terbaik. Nah, chatbot di sini yaitu contoh kecilnya yaitu ChatGPT. Kalian sering menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas, misalkan untuk ulangan bahkan
sering ya menggunakan ChatGPT untuk ulangan. Oke, selanjutnya kita mulai berdiskusi kecil ya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, teknologi AI apa yang kamu pakai? Kau, Rehan, kamu sering pakai apa? AI. Google Map. Oke, Google Map. Adi, kamu sering pakai apa? ChatGPT. ChatGPT. Dika, sering pakai apa? Cici. Sering pakai Cici. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan kedua, yaitu apa manfaat dan bahayanya. Misalkan tadi ChatGPT, si Hadi. Misalkan si Hadi dikasih pertanyaan, dikasih tugas ya, langsung si soalnya dimasukin ke ChatGPT. Nanti yang muncul ada yang kemana gitu, ada yang kemana. Jadi jangan terlalu mempercayai ChatGPT tersebut gitu. Harus disaring dulu apakah benar ini pertanyaannya atau jawabannya mengarah ke pertanyaan yang dimaksud ya. Jadi jangan terlalu percaya AI. Semuanya kan sekarang mah apa-apa pakai AI gitu kan, apa-apa pakai AI. Jadi si AI ini banyak juga manfaatnya, kemudian banyak juga bahayanya atau dampak negatifnya. Nah, sekarang kalian buatkan daftar contoh AI. Kalian sering pakai AI seperti apa? Kemudian tulis dampak positif dan negatif. Nanti Bapak tunjuk satu orang, kemudian dijelaskan di depan. Oke, silakan kerjakan. Google. 1. Apakah AI bisa membantu dalam pekerjaan? 2. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 3. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 4. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 5. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 6. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 7. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 8. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 9. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 10. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 11. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 12. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 13. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 14. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 15. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 16. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 17. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 18. Apakah AI bisa membantu dalam mencari informasi? 19. Apakah AI bisa membantu dalam menc
Waktunya 4 menit lagi ya. 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 Baik, tugasnya sudah selesai. Ya. Siapa yang ingin menjelaskan tugasnya ke depan? Saya Pak. Baik, Rehan, silakan maju ke depan. AI yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Google Maps. Dampak positifnya memberikan rute tercepat, mengarahkan kita ke tempat yang kita tidak ketahui, menghemat waktu dan bahan bakar. Baik, dampak negatifnya adalah membuat ketergantungan, menjadikan orang sulit mengingat arah atau tempat. Kemudian kadang memberi rute yang salah, jalan buntu atau lokasi yang tidak akurat. Oke, tepuk tangan buat Rehan. Baik, tadi Rehan AI yang dipakainya yaitu Google Maps ya. Google Maps itu
kalau misalnya di kota-kota besar sering dimanfaatkan oleh aplikasi-aplikasi ya, seperti Grab, Gojek misalkan. Nah, itu bisa membantu mengarahkan kita ke tempat yang tidak diketahui. Misalkan kita lagi di Bandung, kita ingin ke Cibaduyut, terus kita nggak tahu, kita tinggal tulis saja kita akan ke alamat tersebut, nanti akan diarahkan. Kemudian dampak negatifnya, tidak serta-merta Google Maps itu mengarahkan kita ke tempat yang benar ya. Kadang juga ada yang diarahkan ke gang-gang kecil, kemudian ada juga yang ke mana ya, seperti tempat-tempat yang tidak diketahui lah. Misalkan jalan buntu, ke gudang-gudang, kemudian ke mana gitu kan, tempat yang sama sekali jauh, berputar-putar. Google Maps itu tidak benar 100% ya. Kadang juga ada yang salah gitu kan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi tentang yang kita pelajari hari ini. Apa yang kamu pelajari tentang AI hari ini? Kita belajar apa? Yang pertama, kecerdasan artifisial atau KA. KA itu yaitu AI. Kemudian yang selanjutnya literasi digital. Literasi digital itu seperti tadi, kita tidak percaya berita hoax ya. Kita lihat dulu, kita cerna dulu, cari tahu dulu benar atau tidaknya berita tersebut, baru kita percaya atau kita mempercayai berita tersebut setelah mencari tahu dulu kebenarannya. Kemudian yang selanjutnya, penguatan pentingnya berpikir logis dan literasi digital. Yang pertama, pentingnya berpikir logis. Berpikir logis adalah kemampuan menyusun ide secara runtut, masuk akal dan sistematis. Dalam dunia digital dan teknologi, berpikir logis sangat penting karena yang pertama, membantu memecahkan masalah secara efisien. Kemudian, mempermudah dalam membuat algoritma dan pemrograman. Yang ketiga, mengurangi kesalahan saat mengambil keputusan. Yang keempat, menjadi dasar dalam berpikir komputasional. Contohnya, saat membuat game atau animasi di Scratch, kamu harus menyusun perintah secara logis agar bisa berjalan dengan benar. Kalian pernah kan praktek tentang Scratch? Kalau misalnya datanya atau suruhannya tidak sesuai, pasti Scratch tersebut tidak berjalan atau pemrogramannya tidak berjalan ya. Yang kedua, pentingnya literasi digital. Literasi digital bukan sekedar bisa main HP atau internetan, tapi menggunakan teknologi dengan aman dan bijak, menyaring informasi, fakta dan hoax. Yang keempat, tahu cara menjaga privasi dan data pribadi. Kemudian menggunakan teknologi untuk belajar dan berkarya. Contohnya, kalau kamu tahu cara kerja rekomendasi YouTube atau menggunakan AI, kamu bisa memilih tontonan yang mendidik dan tidak kecanduan konten hiburan semata. Kesimpulannya, di era kecerdasan artifisial ini, kita tidak cukup hanya jadi pengguna teknologi, namun kita juga harus jadi pengguna yang cerdas, logis, dan bertanggung jawab. Nah, di literasi digital ini kita juga harus bisa membedakan mana berita, fakta, dan hoax ya. Kadang ini sangat penting sekali. Banyak berita-berita yang menyebar hoax oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Kemudian gunakan teknologi untuk belajar dan berkarya, bukan hanya kalian melihat konten-konten hiburan semata ya, atau misalkan kalian tiktokan seperti joget-joget gitu kan, kalian joget-joget buat atau live ya, kadang live di tiktok ngacapra kalau nawai gitu kan. Jangan seperti itu. Gunakan AI atau kecerdasan artifisial ini dengan bijak. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, alangkah lebih baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita ilmunya bermanfaat, kemudian kita sehat juga untuk memulai pembelajaran di hari selanjutnya. Silakan untuk KM dipimpin dulu doanya. Setelah belajar, alangkah baiknya kita baca doa dalam hati. Baca doa mulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Baik, selanjutnya Bapak tutup. Silahkan lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.